Selamat malam teman-teman. Ini kita Balene. Aku yakin burine saus-sausan. Horor soalnya. Oke teman-teman, selamat malam. Kembali saya Adit. Hari ini kita akan sedikit bercerita, sharing tentang cerita-cerita yang kurang masuk akal, cerita-cerita yang tidak logis, dan mungkin cerita yang horor. Oke. Hari ini kita ada satu teman yang mungkin akan sharing tentang ya sedikit cerita ataupun pengalaman dia tentang hal-hal yang di luar nalar kita. Oke, mungkin silakan Mbak Ica. Mungkin bisa disaringkan cerita-cerita yang menariknya, yang kurang logisnya pada teman-teman semua. Boleh. Tapi pertama ini harus ada gimmicknya dulu kayak Horor. Menjepin ya. Oke. Boleh gak sih tapi sharingnya tuh nanti nggak dari cerita aku aja, cerita orang lain juga gitu, boleh nggak? Oh, sangat boleh. Mungkin teman-teman pernah cerita ke Mbak Ica atau mungkin pengalaman pribadi Mbak Ica. Boleh ya. Boleh lah, sangat boleh. Biar teman-teman itu rasakan hawa-hawa yang Horor. Gimana langsung? Horor. sama kuntilanak. Backsound. Baiksan ya. Iya. Sebenarnya sih nggak yang serem-serem banget, cuman lucu aja lah. Gimana? Dulu Ceritanya gimana? Iya, dulu aku pernah tinggal di Jakarta tuh. Di ibaratnya kayak deket bantaran Kali Ciliwung. Iya. Nah, Ciliwung. di sepanjang pinggir kali itu tuh banyak banget pohon bambu, pohon kelapa gitu loh. Dan dulu katanya tuh buang anjing. Pernah sih denger kalau misalnya kayak tempat-tempat kayak gitu pasti dibilangnya buang anjing. Oh, kayak nggak lulus dibuang itu. Terus coba terus. Nah, terus emang di situ tuh di daerah situ terkenal horor kayak gitu kan. Ya. Nah, aku tuh pernah ceritanya ini maghrib dulu. Kalau kalian ada yang tahu sekolah di Jakarta tuh kalau SMP ada yang masuk pagi masuk siang. Yo ya, gua sih Dua sih pernah kayak kerja. Iya. Terus kebetulan Persiapan kerja. Iya. itu lebih horor sih mas. Nah kebetulan aku masuk pagi, pulangnya jam 12. Kemudian depan rumah itu dia masuk siang, pulangnya tuh 5:30. Biasanya tuh pada saat itu ya maghrib berjalan terus sekitar di rumah. Iya. Nah terus dia pulang tuh pas banget azan maghrib. Terus pas nyampe aku dia tuh manggilin aku kayak, "Cak, temenin di rumah sendiri." Terus tuh karena rumah di depan aku, jadi tuh ini lokasinya dulu ya, bayangin Ya. Ini rumah aku. Rumahku tuh gini, dia tikungan gitu kan. Ya. Nah jadi belakang rumahku tuh seolah-olah kayak samping rumahku kan jadinya. Ya. Nah itu tuh ada pohon kelengkeng udah puluhan tahun, sekitar 30 tahunan tapi nggak pernah berbuah. Kenapa itu? Ya nggak tahu, nggak pernah berbuah aja. Nah di temanku Iya. itu rumahnya di seberangnya, jadi otomatis view dari pintunya dia itu bisa ke rumahku sama si pohon Oh itu. ya, Nah dua sisi. iya, terus aku duduk lah tuh di depan pintu kan. Pas duduk di depan pintunya tuh karena pintu jati, dia kan kadang suka kalau ini suka memuai, Iya. suka kayak gitu loh, suka nggak bisa ada celahnya. Goyang. Iya, udah gue Angin aku suka itu. bukan ya, jadi kayak mau di Bunyinya horor gitu. bukan Baru bunyinya udah horor duluan. enggak gini loh, apa seret yang mau ditutup tuh nggak bisa. Ya. Jadi kayak mau dirapetin tapi masih sisa Setat gitu ya. Nah pas pintu itu aku tuh duduk, jadi ini pintu gini nih. Nah aku tuh deket depan pintu sini duduknya. Terus pas lagi maghrib terus kayak sambil duduk nih ngobrol, terus tiba-tiba aku iseng ngeliat celah-celah pintu. Pintunya aja. Terus aku bilang, itu apa kok di pintu di pohon itu ada yang duduk di pohon kakinya goyang-goyang putih banget gitu. Terus sama temanku langsung dibanting dan kayak, "Cak, lu lihat apa?" Udah usah dilihat, itu dibahas. Nah, aku nggak tahu sih itu apa. Kira-kira apa teman-teman kalian? Bisa jadi itu Kain.
kain kaki. Aku ngatain kaki. mungkin itu ada orang. Ada yang manjat. Iya, siapa tahu itu. Apalagi pohon kelengkeng. Ya, mbak, Tapi nggak ada buahnya. ya mbak kuntinya mau main bergedi, tapi dia sedih tidak ada buahnya. Iya lagi. Kadang dia kan satu. Tapi kenapa nggak usah dibahas? Kenapa? Temen nggak usah dibahas lagi. Iya nggak tahu. Ya. Dia tuh ngerasa soalnya memang karena rumahnya dia kan beneran, kalau rumah Wan agak di tengah-tengah gitu ya. Kalau dia tuh bener-bener belakang rumahnya dia langsung kali kan. Wow. Terus dia tuh katanya sering kayak Lihat, ngalamin ya. hal-hal kayak gitu. Bisa gitu. Nah, Lihat. Ya. ya nggak tahu sih ngeliat apa enggak. Cuma Apa keganggu? mungkin ya nggak tahu juga. Tapi dia tuh pas aku kayak gitu langsung kayak takut gitu, langsung ngomong. Itu juga besoknya dibahas lagi. Beberapa hari kemudian dibahas lagi kayak kayaknya dia tuh bukan orang, makanya juga usah dibahas lagi takutnya. Temanmu itu punya indra ke-10. Wah, bisa jadi sih. Apa indra ke-11? Apa indra Brookman? Indra Kens. Oke. Tapi Apa? temenmu itu kenapa bilang gitu? Apakah dia sudah beberapa kali lihat di situ tanpa sepengetahuan kamu kah? Atau emang baru sama-sama lihat juga? Gak tahu, tapi sebenarnya dia tuh nggak ngelihat. Karena itu cuma POV ku kan, karena ini pintu kebuka gini. Ini aku, ini dia. Jadi itu yang aku lihat kan ke arah sana kan, yang ke arah pohon. Nah sedangkan dia tuh nggak ngelihat. Tapi kenapa dia tahu kalau kamu ngelihat tersebut? Ya makanya kenapa aku dia langsung kayak takut? Karena apa ya? Aku nggak tahu sih, cuman memang katanya di situ ada yang nempatin. Ada apa? Ada yang nempatin mbak-mbak. Cuman ya udah. Ada penunggunya gitu. Ya betul. Tapi nggak pernah gangguin orang. Nggak tahu sih. Maksudnya Kalau nggak ada kesurupan. nah kalau cerita-cerita kayak gitu tuh nggak ada yang pernah digangguin. Tapi ini sering diliatin kalau orang baru. Menampakkan. Perkenalan. Nah ini ada cerita seru lagi nih. Ya, Maba. Maba itu berarti. Ceritanya gimana? cerita seru lagi. Iya. Jadi kan tikungan gitu kan sampai di pohon. Kayak gitu. Iya, depan pohon kayak gitu. Itu dulunya tuh kayak apa ya? Kayak kebun gitu, terus dijadiin kayak lapangan di lahan kosong, dibuat main. Terus habis itu dibangun jadi kontrakan petak gitu berjejer 4. Iya. Nah, di situ dulu ada makam gitu loh dulunya. Mbah Kiai. Bukan makam anak kecil, tapi itu nggak tahu makam siapa. Entah dipindahin atau gimana, pokoknya di situ tuh dulu horor. Terus di situ ada kayak mata air depan si kebunnya itu, depan itu katanya ada yang nungguin nenek-nenek. Nah, jadi ceritanya ada nih, kan kalau 1, 2, 3, 4 sini pohon. Nah, yang di rumah satu ini ada yang datang baru mau nempatin rumah situ kontrak itu. Pindahannya itu emang sore-sore mau maghrib gitu. Apa sih bahasanya surup. Surup. Waktu surup. Iya, surup. Nah, dia tuh selesai itu abis pindahan tuh sekitar jam 7-an. Iya. Selesai itu udah selesai nih, lagi pada mau makan malam. Abis beli makan, lagi selesai cuci tangan, mau ngambil makanya kan beli ada tempe gorengnya. Tempenya terbang. Biasanya lele yang terbang. Kenapa di tempe? Tapi ini lucu banget sumpah. Ini tempenya terbang. Terus kayak semua orang di rumah itu katanya, jadi tuh keluarga, ada bapak ibu sama anaknya. Iya. Nge-freeze langsung kayak udah bisa terbang, kaget. Abis itu dia takut langsung pindah malam itu juga. Jadi nggak jadi kontrak. Nggak jadi kontrak di situ. Bukan Makan malam dok berarti. Iya. Bukan Belum rezekinya jadi yang makan punya. malam tuh Iya, tempenya terbang. hampir. Belum rezeki ya, betul. Terbang apa loncat? Terbang Nah. bener-bener terbang dari dapur sampai ke ruang tamu. Nah, makamnya itu dulu katanya di depan ruang tamunya itu. Katanya gitu. Tapi nggak nampak. Ya nampak cuma tempenya doang terbang, nggak ada apa-apanya. Tempenya. Jadi Tempenya. nggak tahu. Iya. Iya apa sih? Mungkin iya. Bener jadi Mungkin tempe. siapa tahu itu siapa anak kecilnya yang makam itu pengen tempe. Tapi gak dibolehin sama mama atau bapaknya, makanya dibuang itu tempenya. Bener, bisa Ya, jadi. makanya yang lihat itu siapa? Pantangan. Nah, Mungkin punya pantangan ya. punya patangan, jadi nggak boleh. Iya bener-bener bisa. Iya lagi. Iya lagi.
Ya. Terus setelah saya di kontrakan itu juga kan tadi aku bilang tuh di depan tuh ada mata air yang juga ada nenek. Ya. Itu sumurnya tuh sampai Kapan, Bu? kontrakan itu jadi, itu tuh air itu masih dijadiin sumber Mata air itu. mata air di situ. Jadi emang wilayah situ tuh ngambil airnya dari situ. Nah, terus jadi kayak banyak selang sama pompa gitu kan depan situ. Walaupun kayak ditimbun-timbun pakai apa? Kayak tuh. Cor-coran gitu Iya. loh. Nah, gitu deh. Terus karena itu kan posisinya di depan mata airnya di depan kontrakan nomor 2 sama nomor 3. Ya. Nah, yang ini tuh isinya anak SMA. Jadi anak SMA ngerantau dari luar pulau, dia ke sekolah di Jakarta di sekitar rumah itu. Karena tinggal sendiri dijadiin base camp sama teman-temannya. Maghrib ada yang baru mau pulang, pas buka pintu nggak taunya ada nenek-nenek bawa bawa ember air gitu bolak-balik kayak kalau ngambil air di situ. Padahal itu sumurnya tuh ditutup. Kayak ngambil air terus kayak pergi terus balik lagi ngambil air gitu. Dan neneknya pakai kayak baju kebaya gitu, terus kayak udah gabok. Itu nenek-neneknya ngontrak yang di nomor berapa? Atau dia suka yang batang-batang semua rumahnya? Iya. Biar bisa ngintip. Ya mungkin yang nenek-nenek itu sih. Tapi itu ini ya, mendiskriminasi Apa? pohon-pohon yang lain. Iya. Cuman bambu tok. Iya. Kan pisang juga. Oh iya. Iya. Mangga? Oh iya lagi, bener. Belimbing juga. Belimbing? Nah, ini Apa lagi? cerita lagi ada. Nenek-neneknya suka belimbing? Bukan. Jadi yang rumah Ada yang ngidam belimbing. gitu. Yang rumah depan gitu yang temanku itu, pintu itu tuh sebelumnya nggak ada. Jadi itu ruang tamu baru dibuat se 2000 berapa ya, 2009-an apa 2008-an. Sebelumnya tuh rumahnya masih agak ke belakang lagi ruang tamunya. Terus akhirnya dan di situ tuh ada pohon belimbing. Nah, terus setelah 2009 pokoknya itu ditebang terus dijadiin ruang tamu gitu loh. Nah, pas dulu masih pohon belimbing. Ini lucu nih, bulan puasa. Kan biasanya kan ada yang bangunin sahur dulu. Ya, sahur. Nah, jadi tuh rumahnya kan gangnya agak ke bawah gitu, turun dulu. Terus baru datar tuh di depan rumahku sama rumahnya dia. Nah, pas dia lagi sahur gitu, pas di pohonnya itu tiba-tiba ada yang ngetawain mbak-mbak di pohon belimbing itu. Tapi kelihatan nggak? Iya bener-bener nampak. Makanya semenjak hari itu nggak ada yang liatin, yang semua yang bangunin. Dan semenjak itu jadinya nggak ada Yang bangunin saya. bangunin sahur. Sampai aku terakhir tinggal di situ nggak ada yang. Jadi kalau ini di skip cuma dari depan gang doang. Jadi nggak rame Ramadan itu. Iya. Enggak asik. Nggak dibangunin Itu sahurnya. model-modelan mbak-mbak Kunti yang di perumahan yang nggak suka anak-anak yang Introvert. suka terganggu introvert gitu. Iya. Bisa jadi. Iya lagi. Ya itu mungkin bisa diambil positifnya juga. Bisa menjadi Apa positifnya? positifnya yang orang-orang Menampakkan tidak diri. suka dibangunin pagi, terlalu pagi, ya sudah menyiapkan alarm di rumahnya. Semisal Terlalu berisik juga buat anak-anak. nah, itu. Seperti itu Mbak Eca. Apa lagi kita bahas nih? Jadinya masih Iya banyak nih, soalnya. ini linknya soalnya tadi kata sutradara harus habis dulu. Siap. Sebenarnya ceritaku masih banyak kalau mau dibahas. Sama sebenarnya. Udah ya kalau Nah, cerita-cerita dan gitu. Mas Adit dong. Mungkin kalau dari saya itu bukan saya sendiri. Iya, boleh. Singkat cerita aja ya. Iya. Singkat cerita dulu SMK itu sama anak-anak SMK itu naik gunung ke Merbabu. Jadi di tahun 2019 kalau nggak salah. Baru dong, baru. Enggak berarti Covid. 17 18. Oh, nggak jadi Covid. 17 18 itu naik gunung ke Merbabu. Jadi selama 3 bulan itu ke Merbabu bisa 3 kali. Tiap bulan 1 kali. Dulu itu Keren masih ya? Rutin. semangatnya. Berarti dia masih rutin. Iya, masih rutin gitu. Dan selalu Merbabu yang dijadi tujuan. Oke. Di pendakian pertama itu sebenarnya lancar-lancar aja. Mungkin ya pada lelah gitu.
sambatnya cuma sambat capek, lapar, ya biasa lah gitu lah. Tapi katanya kalau di gunung nggak boleh sambat capek, lapar gitu ya? Itu sebenarnya kalau diambil titik terangnya itu cuma mindset buat pikiran aja. Oke. Jadi kalau misalnya kita cuma wah lapar beneran. Ada Iya. ada tambahan ilmu. Iya. Siapaan itu. buat ini? Naik. Buat daki. Mau naik ya? Enggak. Ya. Oh. Tapi Mbak Ica, Pernah. itu sebelum ke puncak di pendakian pertama, Iya. itu tuh 2 temen saya terpleset Hmm. sebelum ke puncak. Hmm. Tapi keplesetnya biasa aja, Oke. biasa aja, nggak bikinnya bikin aneh-aneh. Oke. Terus pulang aman. Ya. Sebulan kedua naik sama orangnya persis, Pak. Naiknya aman, turun juga aman. Tapi pas turun dari puncak mau arah ke pos yang camp kita, camp kita. Oh. Itu 2 teman saya itu kepleset lagi, tapi berbeda. Tapi tempatnya sama. Sama. Persis Oke. itu persis. Dan ternyata pas pulangnya kan ketabrak sama malam hari. Hmm. Nah, dulu masih ada cerita-cerita itu kalau dapat kejadian di atas tuh nggak boleh diceritain langsung. Oh ya, harus turun dulu Turun dulu. baru boleh Ya, diomongin. tapi kalau tak pikir-pikir sekarang malah harus diceritain langsung. Karena bahaya. Karena menurutku ngeganggu dia perjalanan naik atau turun. Oh, Jadi jadi semisal dipendam sendiri. jadi misal di jalan lihat kayak mata atau pohon tubuh lah gitu, kita cari sama-sama. Oh, mata bukan itu, siapa tahu nanti cahaya bulan Ah, itu. Terus nanti kalau misal putih-putih apa tuh, ternyata tanda pos atau kayak Iya. mana itu. Jadi bendera gitu. Nah, tapi Mbak Ica, anehnya di pendakian yang ketiga itu orangnya berkurang 2 tuh, dari 9 tuh jadi 7. Hmm. Tapi mesti setiap naik ke berapa tuh ganjil semua, mesti ganjil itu. Nah, yang terakhir itu 7 orang Hmm. naik itu malam. Hah? dan lagi-lagi tuh teman saya kepleset juga di situ. Hmm. Dan kita tengahnya tuh pas di puncak. Oke. Kenapa selalu kita kepleset di situ? Oke. Terus mikirnya ya cuman oh ya mungkin kebetulan aja, apa emang jalurnya agak curam. Kenapa kita bisa nggak di situ terus kita kepleset? Evaluasi. Hah? Evaluasi. Enggak devaluasi. Oke. Itu tuh kan deket kayak parit kecil. Hmm. Dan situ ada tanda arah puncak. Hmm. Nah, pasti di situ kita nggak jauh dari situ pasti Iya. kepleset, ada yang kepleset. Nah, pulang itu tuh emang kita terlalu lama di puncak yang ketiga, yang pendakian ketiga. Turun itu baru di jam setengah 5 ya, jam 5 lah gitu. Hmm. Turun lewati yang kita kepleset tadi aman. Terus kita ke camp, beres-beres, ambil tenda perlengkapan yang lain-lain, turun malam udah dong. Hmm. Otomatis hujan lagi kita. Hmm. Hujan itu baru berapa langkah teman yang paling belakang tuh jatuh, padahal itu landai. Hmm. Dia mikirnya masih biasa, mungkin kepleset kan. Nah, yang turun lagi agak jauh lagi kepleset lagi yang paling belakang. Kepleset semua ya? Selalu kepleset. Ya paling belakang aja Iya, nih, paling belakang. Yang mikirnya oh masih biasa atau mungkin ya gara-gara hujan itu. Licin. Ya, yang ketiga belum kepleset, tapi yang paling depan tuh lewat ke belakang. Hmm. Nah, kita tahunya pasti di bawah. Ternyata dia bilang itu pas mau turun tuh emang ada yang mau itu. Ada orang. Ya, tapi dia di bawah kayak congkok gitu terus. Gitu. Ya mikirnya masih biasa-biasa aja. Ya soalnya dia tuh Aku ngebayangin beneran lagi. yang dia tuh paling depan soalnya. Karena nengok tadi itu Iya, kan. aku posisi di tengah itu. Heeh. Aku nomor 3 dari belakang. Oke. Jadi posisi paling aman tengah berarti ya. Iya, Tengah aja, karena iya. kan harusnya yang depan tuh yang tahu Jalan. Biasanya yang belakang sleeper. Yang modalnya kuat apa enggak Heeh. itu. Ya, itu ya dari bawah turun jam 9-an, jam 10-an udah sampai bawah. Agak ngabut soalnya itu. Oke. Agak ngabut. Tapi kalau umpamanya pas yang di depan lihat tuh, di belakang ternyata ada orang, ada makhluk lain, Ada yang nambah. ada yang nambah, ada yang ngikut, Heeh. ada penyusup. Kabar. Mas tak banyak kan? Aku dong tuh jadi musuh terbayang.
Terus tiba-tiba dia negur kalau ada itu. Kira-kira efeknya apa? Kebanyakan. Kebanyakan langsung negur ke orang yang bilang itu. Heeh. Sebenarnya nggak ada efek, mungkin cuman mental teman-teman. Oh iya, apalagi kan Langsung. di atas gunung, Langsung, di Pak. hutan. Kita langsung nge-freeze. Aku juga takut. Ya gitu kan. Loh, tiba-tiba dibilang kayak gitu kan kita nggak tahu apa-apa toh gitu. Iya. Ya nek mungkin ya sekarang nek tak apa bikin mungkin ya pas dia nengok drop belakang itu mungkin tuh gelap dan ilalang kanan kiri kan Iya. juga panjang toh. Nah mungkin tuh ada apa sampah kah atau apa yang mungkin berbentuk-bentuk kayak tubuh agak bongkok itu pas dia ke belakang juga melihat Dan itu posisinya licin gak sih daerah situ? Ada airnya itu kan? mungkin ada itu parit kecil. kan? Ada parit kecil paritnya tuh mungkin Bisa- ya segini lah parit gitu. Bisa jadi nih gak sih kayak mungkin di situ ada batu yang agak besar terus basah Iya. kan jadi kayak mantulin Iya. cahaya. Ya, kalau sekarang mungkin ya bisa dipikir kayak gitu. Dulu kan masih mikir wah iya ini, ada yang ngikutin nih, ada yang ngikutin nih. Nah, itu. Kalau sekarang dipikir ya kalau diambil positifnya atau pikiran baiknya mungkin ada pantulan atau sampah-sampah yang mirip-mirip gitu yang nyangkut di lalang itu. Ya kalau Faktor dulu- capek mungkin ya. ya bisa betul. juga capek itu kan menjadi faktor utama, pikiran jadi melingkar di atas aneh-aneh mikirnya. Membentuk Kamu capek kan? yang abstrak. Kamu capek kan? Capek. Ada yang ini gak ada yang mengganggu? Ganggu Ada? siapa? Aja. Oh akhirnya Pak Dit. Jadi sebenarnya guys di belakang kita tuh di belakang kamera tuh ada Banyak. sosok Yang yang mengganggu. Itu dari tadi cuman itu loh masih darah, itu loh masih darah. Gitu loh masih darah, boleh disorot dikit masih darah. Nah, nah Nanti yang mengganggu. bagu kita tuh dari tadi cuman ayo jam tidur ayo pulang gitu. memproduksi asap buatan. Oh. Ya itu yang baik Cak. Mungkin cerita dari saya, bukan saya yang ngalamin tapi yang lihat langsung teman saya. Tapi kan ada di situ Pas itu juga kan? ada. Ya aku gak ngeliat secara langsung. Heeh. Cuman kejadian itu pas itu ada aku juga. Untungnya nggak lihat secara langsung. Kalau secara langsung kamu bakal gimana Mas Adit? Ngeliat langsung. Heeh. Aku gak pernah minta sih. Tapi Semoga enggak. semoga nggak tahu. Tapi aku juga nggak tahu. Kayak itu kan juga takut juga. Mungkin aku jadi takut itu. Iya. Dan takut dan nggak fokus jalan. Nah itu menyebabkan gampang jatuh lah. Nanti teman-teman istirahat terus kita jalan yang paling depan kanan kita. Selalu terbayang-bayang. Ya kalau udah nemu kayak gitu dan nggak bisa memvalidasikan itu tuh apa itu kebayang terus. Kayak Jadi gitu. yang kebayang apa yang kita pikirin Ya, kan? mikirnya wah gitu dibututi orang. Ada yang nambahin lagi satu biar genep. Itu seru banget. Ya itulah. Tapi ada suatu cerita menarik ini yang Apa tuh? mungkin asik nih. Baru keinget aku. Betul. Boleh. Di 2020 Hmm. naik ke Gunung Lawu. Naik gunung lagi. Ya ini kan biasanya kalau cerita horor di gunung kan viewersnya naik. Ya, Betul. Horor gitu ya. Horor. Culture-nya horor di gunung kan viewernya naik ya. Betul. Di Gunung Lawu di 2020 kalau nggak salah itu. Ini Covid tuh 2020. awal-awal ya. Kan Sebelum Covid. di ini kan kita kan ditutupnya Maret ya. Ya, apa belum Covid itu? Di lockdownnya Maret. Belum Covid. Naik Gunung Lawu. Singkat cerita aja. Perjalanan itu 6 orang dari Jogja semua. Naik pagi soalnya malamnya nginep dulu di base camp ke di Semorosewu. Ya berangkat jam 8-an, naik sampai ke pos 4 itu hujan gerimis. Aman-aman aja. Gerimis. Enggak. Iya. Enggak. Aman-aman. Enggak. Sebelum itu di pos 1 tuh Hmm. pos 1 itu emang ada bau-bau dupa, tapi emang ada yang enggak maksudnya. itu Enggak. harus main dupa. Ya maksudnya itu emang kayak gitu, maksudnya ada ritual, bukan ritual sih di sana, cuman kayak doa ya. Tapi emang ada yang kayak gitu kan? Ya, makanya kita nggak mikir aneh-aneh pas itu. Udah naik biasa sampai pos 4 hujan gerimis. Itu tuh 6 orang, ceweknya 2. Yang satu tuh udah nggak bisa jalan lagi, maksudnya lemah banget itu. Aku sama temanku bagi carrier, bagi isi carrier dia.
Jadi ditinggal aku tuh bertiga di bawah. Yang 3 lagi naik duluan. Maksudku biar jadi tenda dulu biar nanti kalau sudah sampai langsung tabrak. Aman, nggak jadi kejadian apa-apa. Naik nginep dulu malamnya di bos camp. Habis itu paginya langsung summit, langsung turun. Habis summit itu turun itu siang dari puncak itu. Itu kan di Lawu itu panas juga tuh. Terik pas turun di camp beres-beres dulu. Pas mau turun itu yang temen cewekku yang satu itu sakit. Nah gitu. Dan laki-laki itu ditinggal lagi pas turun dari pos 4. Terus gimana? Nggak ditinggal, masih 6 orang, 3-nya duluan gitu loh. Nah otomatis itu kan sama aja, mau dibagi carrier-nya juga sama aja, kita turun tuh. Ya udah nggak dibagi tempatnya cewek. Sama aja Gitu. Saya udah berkurang tuh dia logistiknya dia. Pas sampai pos 4 sampai pos 3 itu berhenti. Si cewek itu bilang sama aku sama temenku mau jalan duluan. Dan duluan mikirnya nggak, soalnya emang bisa dipantau dari atas tuh, kasihan. Terus ada pendaki naik ngobrol-ngobrol santai, tiba-tiba si pendaki yang naik itu nyeletus, loh mas kok pakai hijau itunya layer apa yang tasnya penutupnya. Aku baru covernya hijau kan, kalau dilakukan ada peraturan nggak hijau. Nggak tahu kenapa ya, mungkin kalau ada kejadian sesuatu nggak bisa dilihat. Dari drone kayak gitu kan nggak bisa lihat ya. Positifnya kayak gitu. Daun. Nah, langsung loh baru ngeh juga aku ya. Pas itu aku sama temanku cuma menghormati aja toh, copot. Taruh di samping kanan di tempat apa? Minum. Kan itu jaring-jaring masih kelihatan. Ya di kayak gitu aja. Yang penting enggak dipakai toh. Kanan. Terus temen cewekku udah agak kelihatan. Terus aku sama temanku nyusul. Turun baru berapa meter? 40 meter enggak ada itu. Temanku sambat. Berat batas sih kata. Berat batas sih. Ya mungkin kan capek toh ya. Mungkin ya istirahat. Si teman cewekku nggak sampai kekejar tuh masihan, tapi masih bisa kepantau toh. Rehat, satu rokokan, terus jalan lagi. Baru berapa meter lagi udah langsung bilang berat tumben tuh. Padahal ini turun bukan naik loh. Turun langsung. Ya wes lah sini ya gantian eta. Siapa tahu emang seberat apa toh. Soalnya setahu kan berarti sama itu. Pakai ya beberapa meter juga terasa berat. Itu tuh nggak tahu apa gara-gara instingku udah ke makan dingin. Iya, dingin. Bukan ini tuh, dingin. Itu memang dingin banget. Aku sampai menggigil sebenarnya. Ini ya posisi kita di Dieng ini. Oke. Dingin banget. Jadi suhu Dia yang cerita dia 3 derajat. 3 derajat ya, Bos. Pukul 23.46. Iya. Terus kayak gini. Enggak kan? Bener kan? Tanggal 5. Nah, tanggal 5 habis ini tanggal 6. Oke lanjut ya Mbak Ica, mungkin kita selesaikan aja. Mungkin kita dingin. Iya. Berapa meter itu sama. Aku juga ngerasa keberatan. Emang itu beratnya nggak logis, nggak logis gitu. Nggak tahu itu emang berat karena bebannya atau berat ada yang numpang di atas atau udah kepakan pikiranku, mindsetnya Udah capek gitu tuh. Aku nggak bilang sama temenku nek berat, sok kuat gitu loh. Nah, aman tapi break bentar duduk bentar, satu rokaan lagi. Padahal tuh jarak dari istirahat yang tadi di atas sampai itu nggak sampai 20 menit gitu jalannya. Terus istirahat satu rokaan selesai 15 menit jalan lagi. Berapa meter lagi, 50 meter lagi terasa berat banget. Wah ya mikirnya ada anak-anak ini kan ya. Apalagi temanku yang bilang kayak gitu tuh. Aku nggak beres sama temenku, aku langsung jatuhin tas. Temenku langsung ngerata. Kenapa kata Hasan? Berat ya aku kata. Oh tuh berat tuh. Oh berat. Ya wes. Perenung aku sama temenku, nggak ngerokok, nggak minum, cuma ngeliatin tas ya tuh. Loh, temanku nyeletuk. Teman Mbah, ngapunten. Mbah, ame balik iki ojo numpak niki abot gitu tuh. Emang itu ya itu tapi cuma candaan aja Bu gitu tuh, candaan gitu. Tapi emang habis itu waktu aku keren sama temanku, aku pakai tasku yang awal lagi, temanku pakai tasnya sendiri. Aman sama kok, nggak merasa ada berat bless. Lucu ya? Iya lucunya kayak gitu, nggak tahu itu udah
kayak Emang- izin dulu gitu loh. Izin dulu, emang itu mindset lelah kah atau emang ada hal-hal yang itu juga kan juga nggak tahu. Terus pertanyaanku yang teman gue yang cewek itu gimana? Aman ya sebenarnya. Walaupun udah duluan gitu. Iya udah duluan. Nek tak cerita tuh kayaknya dia ada cerita juga tapi dia nggak mau cerita sampai sekarang. Sampai bawah pun nggak ada cerita dia. Kayak seru tuh cerita itu. Seru tuh besok. Coba digali-gali. Besok ya. Soalnya dia ya udah nikah kayak sekarang. Mas Adit jadi kamu. Aduh, produsernya ngeliatin saya. Ini waktu juga udah mepet ini. Oh gitu ya? Mungkin bisa dibahas besok itu ya. Ya boleh. Next video Boleh. kita. Masih di bertemu. Ini part-part yang horor, culture ini. Tadi padahal horor gila Horor dan ya akan masih berlanjut lagi. Oke, siap. Mungkin di next time and next weekday, Oke. Saturday, Oke. Wednesday and long weekend Oke, siap. kita akan Long time. ya cerita-cerita seperti itu nanti bisa kita lanjutkan lagi di lain kesempatan lagi. Oke, Baik dan siap. Mas Asrul, dan semoga kita akan mendapatkan cerita-cerita baru yang bisa menginspirasi teman-teman Inspirasi. horor Horor. di dunia maya ini agar Iya. tertarik di channel kita. Siap. Oke. Baik teman-teman, kita di penghujung acara. Ini juga lilinnya juga mau habis juga. Iya. Batasnya tadi juga dikasih segini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan cerita-cerita yang horor dan sangat unik. Untuk itu jangan lupa tonton terus cerita horor kita. Horor. Oke. Horor. Wah.